Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang ijtihad yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, fungsi, dan perbedaan pandangan ulama terkait masuknya ijtihad sebagai sumber hukum. Selamat menyimak. Yang pertama ada pengertian ijtihad. Ijtihad sebagai kata bahasa Arab berakar dari kata al-juh yang berarti al-taqoh, daya kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jahd yang berarti al-masyakoh, kesulitan, kesukaran. Dalam bahasa ini, setiap aktivitas yang serius dengan mengarahkan segala kemampuan dan bersungguh-sungguh dinamakan ijtihad. Sama halnya dengan kesungguhan dalam memperjuangkan agama Islam di medan perang ketika terjadi gangguan musuh terhadap agama Islam yang disebut jihad. Nah, jika menurut Al-Hasani, ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dari mujtahid ahli hukum Islam untuk menemukan dan menetapkan hukum syar'i yang rasional dan didukung oleh dalil-dalil naqli, qot'i maupun zani. Bisa dipahami bahwa ijtihad harus dilakukan oleh seseorang yang menguasai Al-Quran dan Al-Sunnah untuk mengistinbatkan hukum Islam yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Sunnah maupun persoalan yang belum dijelaskan hukumnya dan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua yaitu dasar hukum ijtihad. Dalam Al-Quran banyak ditemukan dalil yang menjadi dasar hukum ijtihad. Di antaranya Quran Surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa ketika Mu'adz bin Jabal diutus menjadi gubernur di Yaman, Mu'adz pernah ditanya oleh Rasul. Rasul bertanya, "Dengan apa engkau menjatuhkan hukum?" Mu'adz menjawab, "Dengan kitab Allah, yaitu Al-Quran." Rasul bertanya lagi, "Kalau engkau tidak dapat keterangan dari Al-Quran?" Mu'adz menjawab lagi, "Saya menggalinya dari sunnah Rasul." Lalu Rasul bertanya kembali, "Kalau kau tidak mendapati keterangan dalam sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab lagi, "Saya akan berijtihad dengan akal sehat saya dan tidak akan berputus asa." Lalu Rasulullah SAW menepuk pundak Mu'adz bin Jabal sebagai tanda persetujuan terhadap hal yang dilontarkan Mu'adz. Nah, lalu di sini terdapat 4 rukun ijtihad menurut Nadia Safari Al-Umari. Yang pertama ada al-waqi, yang kedua ada mujtahid, yang ketiga ada mujtahid fi, dan yang keempat ada dalil syara. Nah, yang pertama al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi atau yang tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua ada mujtahid, orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga ada mujtahid fi, hukum-hukum syariah yang bersifat amali atau taklifi. Dan yang keempat ada dalil syara, yaitu untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fi. Nah, mujtahid juga memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan kualifikasi mujtahid itu sendiri. Di antaranya ada mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Yang pertama mujtahid mutlak, mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya dan mampu menerapkan dasar-dasar pokok sebagai landasan ijtihadnya. Di sini mujtahid mutlak dibagi menjadi dua, mujtahid mutlak mustakil dan mujtahid mutlak muntasib. Mujtahid mutlak muntasil yaitu mujtahid yang menggunakan metode dan dasar-dasar yang ia susun sendiri untuk berijtihad. Ia tidak meniru mujtahid lainnya, bahkan membuat mazhab sendiri. Tokoh mujtahid mutlak mustakil yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang kedua yaitu mujtahid mutlak muntasib, yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat mujtahid mutlak mustakil, tetapi ia tidak menyusun metode tersendiri.
Ia menggunakan keterangan imamnya untuk meneliti dalil-dalil dan sumber-sumber pengambilannya. Nah, tokoh mujtahid mutlak muntasib yaitu Al-Muzani, mazhab Syafi'i, dan Al-Hasan, mazhab Hanafi. Yang kedua ada mujtahid mazhab, yaitu mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang tidak dan belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Tokoh mujtahid al-mazhab yaitu Abu Ja'far al-Tatawi, mazhab Hanafi. Ulama membagi hukum ijtihad dalam 3 macam. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, dan yang ketiga sunnah. Nah, wajib ain bagi seseorang yang ditanya tentang satu peristiwa yang hilang sebelum diketahui hukumnya atau peristiwa yang dialami seseorang dan ia ingin mengetahui hukumnya. Dan yang kedua wajib kifayah bagi seseorang yang ditanya tentang suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan akan hilang sementara masih ada mujtahid lain selain dirinya. Dan yang ketiga yaitu sunnah, ijtihad terhadap suatu peristiwa yang belum terjadi baik ditanyakan ataupun tidak. Selanjutnya adalah fungsi ijtihad. Setidaknya ada 3 fungsi ijtihad yang akan kami bahas pada materi kali ini. Yang pertama adalah fungsi al-ruju atau kembali. Al-ruju mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua adalah fungsi al-ihya atau fungsi kehidupan. Al-ihya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga adalah fungsi al-inabah atau fungsi pembenahan. Al-inabah memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang sedang dihadapi. Selain dari 3 fungsi ijtihad ini, ijtihad juga memiliki fungsi sebagai metode studi, dikarenakan umat Islam dihadapkan kepada sejumlah peristiwa kekinian yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, seiring dengan perkembangan zaman yang memerlukan penyelesaian yang sesama, khususnya untuk kasus yang tidak tegas ditunjuk oleh nas. Kita dihadapkan dengan 2 persoalan yang sangat dasar. Yang pertama adalah kita tidak mampu membedakan modernisasi dengan cara hidup barat. Yang kedua, kita tidak mampu membedakan syariat yang berupa wahyu dan pandangan fuqaha pada masa lalu tentang syariat itu. Selanjutnya, perbedaan pandangan ulama terkait masuknya ijtihad sebagai sumber hukum. Jika dianalisa secara lebih mendalam, perjalanan ijtihad di kalangan ulama sangatlah pelik dan berbelit-belit. Meskipun secara umum mereka menyepakati ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan kemaslahatan duniawi, pengaturan taktik, strategi peperangan, dan putusan yang berhubungan dengan persengketaan, tetapi mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan hukum-hukum agama. Perbedaan pandangan ulama yang akan kami bahas di sini ada 3 pandangan ulama. Yang pertama adalah pandangan ahli usul fikih yang kebanyakan memperbolehkan ijtihad Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum agama dikarenakan mereka mempercayai bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Yang kedua adalah pandangan pengikut Abu Hanifah atau Hanafiyah, berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berijtihad setelah beliau menunggu wahyu untuk menyelesaikan suatu peristiwa yang terjadi, dan beliau mengkhawatirkan peristiwa itu lenyap begitu saja. Yang ketiga adalah pandangan dari kebanyakan pengikut Asy'ariyah ahli kalam dan pengikut Mu'tazilah tidak menyetujui ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan hukum-hukum agama. Golongan terhadap pendapat ijtihad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum-hukum agama. Seperti yang telah disebutkan di slide sebelumnya, setidaknya ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan yang membenarkan, golongan di antara yang membenarkan dan tidak membenarkan, dan golongan yang tidak membenarkan. Dan di sini kita akan membahas tentang dalil yang menjadi dasar, yang menjadi
kepercayaan dasar bagi golongan yang membenarkan dan yang tidak membenarkan ijtihad Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum agama. Yang pertama kita akan bahas dari golongan yang membenarkan ijtihad Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum agama. Dalil yang golongan ini percayai adalah dari Quran Surat Al-Hasr, Quran Surat ke-59 ayat kedua, yang artinya dialah orang-orang yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Di dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 2 ini, kita bisa menggarisbawahi bagian akhir dari ayat kedua ini, yang berbunyi, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Dalil yang kedua yang dipercaya oleh golongan yang membenarkan ijtihad Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum agama, yaitu adalah Quran Surat Yusuf, Quran Surat ke-12 ayat 111, yang berbunyi, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Di antara kedua dalil ini, kata-kata tersebut menggambarkan suatu perintah untuk memprediksi masalah yang akan terjadi dengan cara perbandingan atau membandingkan dengan hal yang terjadi sebagai pembelajaran. Atau dalam istilah usul disebut kias, dan kias itu sendiri merupakan bagian dari ijtihad. Dan karena itu mereka mempercayai bahwa ijtihad Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum agama adalah benar. Dan kita akan membahas tentang dalil yang dipercaya oleh golongan yang tidak membenarkan ijtihad Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum agama. Dalil yang golongan ini percayai yaitu yang pertama adalah Quran Surat An-Najm ayat ketiga sampai 4, yang berarti, dan tiadalah yang diucapkan itu atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang kedua ada di Quran Surat Yunus, Quran Surat ke-10 ayat 15, yang artinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini, atau gantilah dia. Katakanlah, tiadalah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar atau kiamat. Yang perlu digarisbawahi dari Quran Surat Yunus ayat ke-15 ini adalah bagian terakhir sama seperti yang tadi, yang berbunyi, aku tidaklah mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar atau kiamat. Oleh karena itu, mereka tidak membenarkan ijtihad Rasulullah mengenai hukum-hukum agama karena mereka mempercayai bahwa Rasulullah tidak hanya menyampaikan hal yang disebut wahyu. Rasulullah tidak diperkenankan untuk menyuarakan pikirannya karena itu bisa jadi mengandung kontradiksi dengan apa yang disampaikan Allah melalui wahyunya gitu. Intinya seperti itu. Dan setelah ini pada fase berikutnya, ijtihad banyak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dan para tabi'in dengan sangat hati-hati dan menentukan syarat yang cukup banyak jika ingin melakukan ijtihad. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Adit di slide yang pertama gitu. Ya. Mungkin sudah cukup presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan mohon maaf jika pembahasan kami kurang berkenan di hati teman-teman dan Bapak dosen Muhammad Sofi. Mungkin tidak ada tambahan dari kami. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.